Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi untuk Bapak Asrorudin, SPDMM, selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Laura Teresia Astuti dan ada rekan saya Anita Renata yang pada saat ini akan mempresentasikan bab 13 mengenai manajemen sumber daya manusia atau bisa disebut juga Human Resource Management. Pengertian manajemen sumber daya manusia ada di slide, namun untuk lebih singkatnya adalah proses mengelola tenaga kerja suatu organisasi untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, perencanaan manajemen SDM terdapat 3 langkah, yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja, rekrutmen dan seleksi, lalu yang terakhir ada pengembangan karyawan. Rekrutmen dan seleksi SDM masing-masing mempunyai tujuan, yaitu rekrutmen itu mempunyai tujuan untuk menarik individu berkualitas ke dalam suatu organisasi. Kemudian, untuk seleksi SDM mempunyai tujuan yaitu untuk memastikan bahwa individu tersebut memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kepribadian yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Kemudian untuk slide selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan. Untuk selanjutnya presentasi akan dilakukan oleh rekan saya Anita Renata. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Anita Renata. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Laura. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas tentang penilaian kinerja, kompensasi, dan PHK. Untuk penilaian kinerja, kompensasi, dan PHK adalah proses manajemen SDM yang berkaitan dengan evaluasi karyawan, pemberian imbalan, dan pengaturan pengakhiran hubungan kerja. Penilaian kinerja melibatkan evaluasi karyawan terhadap kriteria kinerja yang telah ditetapkan untuk mengevaluasi kontribusi mereka terhadap organisasi. Kompensasi adalah pembayaran dan manfaat yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kinerja dan kontribusi mereka. PHK, pemutusan hubungan kerja, adalah tindakan mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan, biasanya karena alasan tertentu, seperti restrukturisasi organisasi atau kinerja yang kurang memuaskan. Tujuan dari ketiga proses ini adalah untuk mengelola dan memotivasi karyawan sehingga mereka dapat berkinerja baik dan mencapai tujuan bisnis organisasi. Selanjutnya, beberapa rekrutmen dan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Yang pertama ada keterampilan dan pengetahuan, kedua motivasi, ketiga kondisi, keempat dukungan manajemen, kelima gaya kepemimpinan, keenam keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi, ketujuh ada kebijakan dan prosedur organisasi, kedelapan ada pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya, pemberian kompensasi yang efektif memiliki tujuan. Yang pertama, memotivasi karyawan, kedua, menarik dan mempertahankan bakat, yang ketiga, meningkatkan kinerja, keempat, membangun keadilan internal, dan yang kelima, menyelaraskan tujuan organisasi dan individu. Yang terakhir, di sini ada beberapa alasan umum terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu kinerja yang kurang memuaskan, pemutusan hubungan kerja ekonomi, pelanggaran kode etik atau kebijakan perusahaan, pemutusan hubungan kerja disipliner, perubahan organisasi, kebutuhan teknis atau teknologi baru, pensiun atau pengunduran diri, yang terakhir tutup usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Anita Renata dan Kak Laura Teresia izin pamit undur diri. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih.